صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Bapak-bapak jemaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian surah Al-Dariyah, melanjutkan kajian pembahasan yang sempat terhenti selama bulan Ramadan, yaitu terkait putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kita hari ini sampai kepada Fatimah, putri bungsunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan yang cukup panjang. Kenapa? Karena dari Fatimah lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keturunannya ini tidak terputus sampai hari kiamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu nasabin wa sababin yanqati'u yawmal qiyamah illa sababun nasab." Semua nasab dan keturunan terputus sampai hari kiamat. Abdul Muttalib punya anak, punya cucu, punya cicit, kocok, cecet, dan sebagainya. Itu nggak mungkin sampai hari kiamat, Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Iya. Pokoknya selain itu, Pak, ya, nggak boleh sore. Selain keturunan Fatimah itu nggak sampai, Pak. Nah, itu Fir'aun nggak akan sampai keturunan sampai hari kiamat. Itu yang jelas-jelas saja ya. Itu nggak akan sampai. Nah, keturunan Nabi lah dari Fatimah yang akan sampai. Zainab binti Muhammad, ini putri pertamanya Nabi atau anak keduanya Nabi, itu pun sama. Ya, nggak sampai. Walaupun putri beliau Umamah dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Selepas Fatimah wafat, Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan keponakan, yaitu cucu Nabi dari Zainab, Umamah binti Zainab. Kenapa nggak binnya nggak ke bapak? Ya, karena Abdul As bin Rabi sempat kafir, Pak. Itu atas permintaan beliau. Seluruh anak putra-putriku jangan dinasabkan kepadaku. Ya, itu atas permintaan beliau. Anak pertama beliau namanya Ali, wafat juga sama. Nanti pernikahan Ali dengan Umamah punya anak, tapi nanti tidak akan sampai juga sampai hari kiamat. Ya, Ruqayyah wafat, punya anak satu Abdullah dengan siapa? Dengan Utsman. Ya, hanya sampai usia 6 tahun, dalam riwayat 7 tahun, dalam riwayat yang lain 8 tahun. Setelah itu wafat. Ummi Kulthum tidak punya putra. Ya, kalau jelas putra-putra Nabi Qasim, Abdullah, dan Ibrahim itu wafat masih beliau. Hanya dari Fatimah ya, keturunan Nabi itu sampai hari kiamat. Itu sebabnya pembahasannya amat panjang. Gitu ya. Nah, Fatimah Zahra ini perempuan, satu dari 4 perempuan penguasa semesta, Pak. Afdalu nisa'il alam arba'atun, di dalam Sahih Muslim. Perempuan terbaik di muka bumi itu ada 4. Kata Nabi, awwaluha Khadijah, pertama Khadijah. Thaniya ibnatuha, yang kedua putrinya Fatimah. Itu Nabi kalau mengagungkan anak enggak ke beliau, tapi ke istri itu, Pak. Kalau kita anak buah, gitu kan. Beliau berikan kepada siapa? Saya pakai riwayat Muslim, ibnatuha. Berarti hanya kepada siapa tuh? Khadijah. Yang kedua itu Fatimah. Yang ketiga siapa? Asia. Siapa itu Asia? Istrinya Firaun. Maka ibu-ibu jangan sedih kalau suaminya nggak sholat, ya, karena Asia itu istrinya Firaun, ahli surga juga. Belum wafat, udah Allah bangunkan istana di surga. Mana dalilnya? Surat At-Tahrim ayat terakhir. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat,
Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah memberi perumpamaan orang yang beriman, suaminya Fir'aun. Ya Allah, bangunkan aku sebuah istana di surga, selamatkan aku dari Fir'aun dan kaum-kaumnya yang zalim. Oh, luar biasa. Bukan berarti senang punya suami tidak sholat, bukan, sabar terus dakwahi dia. Gitu ya. Oh, kenapa Asia udah tahu Fir'aun jahat, udah tahu dia mungkar, mengaku Tuhan. Kenapa mau nikah sama Fir'aun? Karena dia taat pada gurunya, Pak. Siapa gurunya? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib punya anak. Ya, 2. Yang paling kecil namanya Safura, itu jadi istrinya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baca di buku apa itu kisah cinta dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh Abdul Mutta'al. Ya, itu Safura, bapaknya siapa? Syuaib. Itu atas perintah siapa itu? Atas perintah Nabi Syuaib menikah dengan Fir'aun. Oh, padahal semua perempuan Mesir, Pak, itu berharap jadi istri Fir'aun. Urusan kafir, urusan dia. Tapi yang penting saya dapat Tesla. Yang penting saya dapat dunia. Yang penting bisa liburan kemana, keliling dunia, ke Maldives dan lain sebagainya. Urusan Fir'aun ngaku Tuhan itu urusan dia. Semua berharap jadi istri Fir'aun. Tapi ada seorang perempuan dilamar nggak mau oleh Fir'aun, Pak. Ya, dilamar nggak mau. Siapakah dia? Asia. Apa artinya pada zaman itu perempuan nggak bisa disogok, perempuan nggak bisa diberi dengan dunia, itu hebat. Zaman sekarang ada orang melihat perempuan cantik soleh itu yang didekati bukan anaknya, bapaknya, betul nggak? Kirim martabak, gitu deh. Sama martabak aja goyang iman, apalagi pabrik martabak, Pak. Sama martabak berapa sih harganya? Ada nggak martabak 1 juta, Pak Zulfan? Ada, tapi 1 ton martabaknya, subhanallah. Sama martabak aja goyang, subhanallah. Asia, bapak ibunya bukan orang kaya, orang Firaun luar biasa. Mau tambang di mana? Kalimantan atau di Riau? Subhanallah. Ditolak sama bapak ibunya. Tapi ketika gurunya Syuaib minta izin kepada ayah ibunya Asia, Pak, Bu, tolong berikan izin kepada putri untuk menjadi istrinya Firaun. Gitu. Baru. Kenapa? Itulah alasan. Kepada siapapun kita wajib berdakwah, Pak. Kalaupun nggak berhasil didakwah itu urusan kedua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Karena nanti akan mendakwai Fir'aun itu bukan Anda Asia, tapi Musa. Tapi Musa itu menjadi orang dalam dulu. Paham nggak, Pak? Makanya kita husnuzon, Pak. Siapa tahu sekarang ini banyak Musa. Agar apa? Agar Nabi Fir'aun pada hari kiamat, ya Rabb, kenapa kau tidak kirim aku seorang dai sehingga aku tidak mengaku Tuhan? Aku kirim istrimu. Aku kirim anak angkatku. Kan begitu tuh, Pak. Agar Fir'aun tidak punya alasan. Subhanallah. Dalam surat An-Nazi'at disebut yang dapat Lailatul Qadar cuma 2 golongan. 1, idhab ila fir'auna innahu tagha. Yang punya misi hebat mendakwai para pemimpin seperti Fir'aun. Misi kita apa? Kira-kira. Orang yang punya misi-misi besar. Yang kedua yang dapat Lailatul Qadar dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, yang tidak pernah kalah dengan hawa nafsu. Itu tuh yang dapat Lailatul Qadar. Kalau sama ketupat aja kalah, udah tuh. Subhanallah.
Itu ya. Nah, jadi Asia itu karena taat kepada siapa? Kepada gurunya Syuaib alaihissalam. Yang keempat, wanita terbaik di dunia adalah Ibunda Maria. Ibunda Maria. Saya di Abu Dhabi sempat sholat di Masjid Mary the Mother of Jesus Mosque. Dulunya namanya Masjid Muhammad bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, putra mahkota yang hari ini akan jadi raja. Kenapa? Karena Presiden Uni Emirat wafat hari kemarin tuh ya, Khalifah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Subhanallah. Saya sebelum ke Abu Dhabi kirim Fatihah tiap waktu Pak ke Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Presiden pertama Uni Emirat. Karena kita mau datang ke negeri dia kan, maka kita minta izin Pak. Kita kirim dulu hadiah. Kita kirim dulu Fatihah. Atas izin Allah, itu kan ziarah ke makam beliau susah. Syekh Zayed itu ya dari mulai wafat sampai sekarang dibacakan Quran 24 jam. Ya, jadi Uni Emirat Arab itu ya itu semua pola keagamaan ikut Arab Saudi. Kecuali urusan orang meninggal. Itu ikut Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada rumahnya, ada museumnya, musholahnya di salah satu negara federal namanya Sharjah. Bahasa Arabnya Syariqah. Ya. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani itu sempat menjadi mufti ya di Mekah. Mekah atau Hijaz, Mekah Madinah itu dulu wilayahnya luas. Ya, Oman, Irak, Baghdad, Syam, Palestina, Jordan. Ini masih masuk wilayah Jazirah Arabia. Maka ketika Syekh Nawawi itu jadi mufti di Jazirah Arabia, termasuk jadi mufti di daerah Uni Emirat yang sekarang disebut dengan Uni Emirat. Ya. Dulu posisi mereka lebih tinggi ketimbang raja sekalipun. Bahkan di Sharjah, di Syariqah, ada musola beliau, ada tempat mutolaah beliau. Subhanallah. Di Museum Abu Dhabi ada bis. Ya, ada bis, Pak. Jurusan Oman, Irak, Syam, Palestina, Jordan, Syariqah menandakan dulu apa? Satu. Nah, Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan itu awalnya ulama besar. Kakeknya, yaitu Al Nahyan, itu adalah muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, sebelum saya datang ke Abu Dhabi kirim Fatihah tiap waktu. Ketika sampai di sana ziarah, itu diberi kemudahan. Alhamdulillah bisa ziarah ke makam beliau. Nah, kemarin wafat tuh ya, putra beliau, yaitu Presiden Uni Emirat, Syekh Khalifah bin Zayed Al Nahyan. Maka putra mahkotanya Muhammad bin Zayed bin Sultan Al Nahyan yang naik jadi presiden. Baik. Nah, jadi Fatimah itu satu dari 4 perempuan terbaik di muka bumi. Begitu. Dalam Sahih Bukhari memang hadis tentang keutamaan Fatihah itu tentang keutamaan Fatimah itu cuma sekali doang, Pak. Ya, 3767 nomor hadisnya. Haddatsana Abu Walid, haddatsana Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an ibni Abi Mulaikah anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Fatimatu bid'atun minni faman a'dhabaha aghdabani. Dari Abu Walid, dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abi Malikah, dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimah itu bagian dari aku. Maka barang siapa membenci Fatimah sama dengan membenci aku. Gitu. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW mengatakan semua nasab, semua keturunan terputus sampai hari kiamat, kecuali nasabku keturunanku. Itu Nabi SAW pegang pundaknya Fatimah. Maksudnya hanya dari putraku inilah, putriku inilah, nasab keturunan sampai hari kiamat terputus. Siapakah keturunan Nabi yang terakhir, Pak? Imam Malik.
Maka ketika Imam Mahdi datang, ingatlah Bapak Ibu, kiamat sudah setengah jengkal. Kenapa? Karena udah nggak ada keturunan Nabi. Artinya apa? Selama masih banyak keturunan Nabi, kiamat masih lama. Karena itu mesti baik-baik dengan keturunan Nabi. Paham nggak? Mesti baik-baik. Kenapa? Kalau diibaratkan bangunan, dia itu apanya itu Pak? Tiang dan fondasi. Bangunan nggak ada fondasi, nggak ada tiang. Kira-kira gimana? Oh. Maka penanda kiamat datangnya siapa itu? Imam. Itu dari keturunan Hasan. Ya, itu dari keturunan Hasan. Subhanallah. Jadi kenapa begitu penting posisi Fatimah? Ya, di dalam kehidupan Nabi sampai Nabi mengatakan demikian. Sampai Nabi mengatakan Fatimah itu bagian dari aku, barang siapa membencinya sama dengan membenci aku. Kenapa Pak? Jawabannya Ali Imran 1. Saya minta Bapak Ibu baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Saya baca artinya. Subhanallah. Ini ayat apa nih Pak? Mubahalah. Atau mubahalah nggak? Mubahalah diterjemahkan dalam budaya kita menjadi apa? Sumpah pocong. Betul Pak Sulban. Sumpah pocong. Itu bahasa Qur'annya apa? Mubahalah. Sumana betahil. Ayo kita bermubahalah. Ayo kita sumpah pocong. Subhanallah. Maksudnya apa? Jika saya yang benar, Anda yang dilaknat. Jika saya yang salah, saya yang dilaknat. Nah, Nabi ketika itu bukan hanya yang dilaknat dirinya, Pak, tapi siapa? Diajak Fatimah. Ya, ini ketika ini Nabi sedang berdebat dengan siapa? Nasrani Najran. Ya, bahwa Isa itu Abdullah, bukan Ibnullah. Yang terjemahkan Pak Repot. Ya. Isa itu Abdullah, bukan Ibnullah. Kalau nggak percaya, kita sumpah pocong. Kita mubahalah. Kalau Anda yang benar, saya dan anak saya. Walaupun ayat Qur'annya apa? Ayo kita datangkan anak-anak kita. Istri-istri kita. Kan begitu kan? Diri-diri kita. Tapi faktanya, Nabi ketika itu cuma berdua. Nabi dengan siapa Pak? Fatimah. Artinya Pak, Nabi kalau memang Nabi salah, yang jadi korban bukan hanya beliau, tapi siapa itu? Fatimah. Paham nggak Pak? Bukankah Nabi pernah mengatakan, Ana ibnu Zabihatain, aku ini anak dari dua ayah yang disembelih. Pertama siapa? Ismail. Betul nggak? Ternyata Allah selamatkan saya yang disembelih cuma apa itu? Kambing. Yang kedua, yang mau disembelih siapa? Ayahnya sendiri, Abdullah. Kalau aku punya anak, nanti anak terakhir akan aku sembelih. Kan begitu? Kan siapa tuh? Abdul Muttalib. Oh, jangan begitu, kata orang-orang ahlul kitab. Jangan begitu, Abdul Muttalib. Abdul itu orang baik. Gini aja deh, kita undi aja. Kita undi saja. Kalau dalam undian itu yang keluar Abdullah, Anda bayar berapa? 10 unta. Ternyata 10 kali diundi, yang keluar nama siapa Pak? Abdullah. 10 kali 10 berapa? 100. Jadi mengganti pembunuhan terhadap manusia diganti dengan berapa? 100 ekor unta. Jadilah syariat Islam. Pembunuhan semi sengaja, kalau dimaafkan, maka diatnya apa? 100 ekor unta.
Jadi aku ini anak dari dua ayah yang disembelih. Fatimah kan mirip-mirip, Pak. Betul nggak? Kalau Muhammad salah, Muhammad dan putrinya Fatimah yang dapat laknat. Mirip nggak dengan ucapan ayah? Mirip. Itu sebabnya Fatimah dapat kemuliaan. Karena seperti bapak. Bapaknya ini anak dari dua ayah yang disembelih. Paham nggak Pak alasannya? Gitu cuy. Surah Nabawiyah itu dalilnya kudu Quran, Pak. Dalilnya kudu hadis. Nggak bisa baca buku sejarah doang. Mesti ada cantolannya tuh. Cantolan Qurannya apa? Cantolan hadis sahihnya apa? Nah, kenapa itu Fatimah posisinya mulia betul? Alasannya itu Pak Sultan. Gue sempat tanya Pak Sultan tuh ya. Jawabannya Ali Imran 61. Ya. Artinya kalau Nabi salah, Pak, itu yang jadi korban siapa tuh? Fatimah juga. Di samping memang kehendak Allah. Ya, tapi kalau jawaban Qurannya ya itu. Ali Imran ayat 61. Subhanallah. Wajar aja Nabi bilang apa? Fatimah tu bid'atun min samat Ghobani. Fatimah itu bagian dari aku. Maka barang siapa membencinya sama dengan membenci. Coba bayangkan Bapak Ibu. Al-Hasan wal Husain huma syababu sayyidah ahli jannah. Hasan dan Husain keduanya itu penghulu pemuda surga. Itu anak bagaimana mahnya, Pak? Kan begitu kan? Itu anaknya bagaimana mahnya? Subhanallah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, Aisyah, Fatimah dalam Quran itu ada di surat apa? Jawabannya Ali Imran 61 sama Al-Ahzab 33. Yang 33 debatable. Karena di situ bukan hanya Fatimah, tapi semua istri Nabi. Para Syiah mengatakan nggak bisa. Itu Al-Ahzab 33. Coba dibuka Al-Ahzab 33. Siapa yang mau baca? Al-Ahzab 33. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kamu enggak? Al-Ahzab 33. Surat 33. Gampang nyarinya. Saya membaca artinya. Nah, karena itu dalam ilmu tafsir istilah Fatimah fil Quran itu fil ayataini ayatul tathhir wa ayatul mubahalah. Fatimah dalam ilmu tafsir itu dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat tathhir. Maksudnya apa? Al-Ahzab juga. Sesungguhnya Allah hendak membersihkan dan sucikan kalian, wahai ahlul bait. Dan ini pendapat bukan hanya pendapat Syiah. Ulama ahli sunnah itu ada yang mengatakan demikian. Siapa di antaranya? Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i pakai riwayat Ummi Salamah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang gilir di rumahnya Ummi Salamah. Ini Ummi Salamah Pak dinikahi bulan Syawal. Termasuk Fatimah dinikahi Ali bulan apa? Bulan Syawal. Maka menikahlah Pak di bulan Syawal. Tadi saya sudah jelaskan. Nabi ketika menjelaskan puasa Syawal itu sambil senyum Pak Sultan. Sorak-sorak bergembira semua. Barang siapa puasa Ramadan lalu diikuti puasa Syawal 6 hari, maka seperti puasa sepanjang hari. Itu Nabi mensabdakan hadis itu nggak pernah apa itu mukanya musab, senyum. Kenapa? Karena kata Jibril, Muhammad, setelah kau puasa Syawal, kau akan menikah dengan gadis yang mulia, putri dari ayah yang amat mulia. Lalu aku bermimpi malam harinya, melihat perempuan-perempuan
memakai hijab cadar berwarna merah, berwarna putih, tapi istrimu Muhammad itu cadar yang berwarna hijau. Ketika aku buka perempuan tersebut, ternyata engkau Aisyah. Maka setelah kau puasa Syawal, kau akan menikah. Nah, kira-kira kita udah tahu nih mau menikah, syaratnya puasa Syawal dulu. Syawalnya diakhirkan atau diawalkan, Mas Ustaz? Begitu diawalkan. Subhanallah. Maka Nabi puasa ketika mensabdakan puasa Syawal tersenyum tuh, Pak. Sorak-sorak bergembira, begitu tuh ada. Subhanallah. Jadi yang udah puasa Syawal siap-siap menikah. Ya, tapi yang langsung sekaligus. Nikah itu simbol doang, Pak. Nikah itu simbol apa kira-kira? Kebahagiaan. Bahagia nggak punya hutang. Bahagia Allah bangunkan rumah. Bahagia Allah sehatkan. Bahagia Allah solehahkan putra-putrinya. Bahagia Allah solehahkan istrinya. Bahagia Allah bangunkan rumah yang mewah. Bahagia karena punya harta melimpah ruah berkah. Menikah itu lambang kebahagiaan. Rata-rata orang menikah menyesal. Betul nggak? Kenapa nggak dari dulu? Subhanallah. Begitu tuh, Pak. Kalau kita tahu syarat menikah itu puasa Syawal dulu, maka puasa Syawal itu bercepat. Itu Nabi begitu, Pak. Termasuk Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali bulan apa? Syawal, awal-awal Syawal. Subhanallah. Begitu sih. Nah, Imam Syafi'i itu pakai hadis Ummi Salamah. Gilir Nabi di rumah Ummi Salamah. Ba'da subuh, kata Nabi, Ummi Salamah, Nabi kata Hindun, ya Hindun. Ya Hindun al-Jumailah, wa Hindun yang cantik. Hindun itu nama aslinya. Ya, kita menyebutnya Ummi Salamah. Hindun bin Abdul Asad bin Makhzumah. Itu nama asli siapa? Ummi Salamah. Kenapa disebut Ummi Salamah? Ya, karena anak pertamanya namanya Salamah. Suaminya Amr namanya juga. Begitu ya. Ya Hindun al-Jumailah. Mana Fatimah? Oh, sebentar suamiku. Aku panggilkan Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah dan Ali itu rumahnya berhimpitan dengan rumahnya Ummi Salamah. Ya. Awalnya dapat dengan Aisyah, tapi gontok-gontokan dulu tuh batu. Wajar, Pak. Jadi jangan melihat rumah tangga Nabi sahabat itu ada mayat. Enggak. Ya ada juga pernik-pernik. Makan itu kalau nggak ada pedasnya nggak enak, Pak. Betul nggak? Makan itu kalau nggak ada cabenya enak nggak? Nggak enak. Padahal makan udah pedas. Ini namanya pedasnya kudus ada sambal, Pak. Betul nggak? Walaupun makan udah pedas, sambal pedas-pedas. Betul nggak? Subhanallah. Makan nggak ada garam, enak apa? Nggak enak. Subhanallah. Itu romantisme itu, Pak. Wajar aja. Jadi Bapak Ibu kalau apa itu ya ada istri kita belum soleh, senyum aja, Pak. Senyum. Tapi kalau bisa, Pak, lakukan tadi saya cerita di Masjid Al-Ihsan. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pulang pengajian capek betul, lelah betul. Sampai di rumahnya udah larut tuh, Pak. Tidur langsung ke kasur, sepatu belum dicopot. Sepatu orang Arab tahu nggak? Seperti yang di Mekah itu, Pak Subhan. Disebut sepatu apa ketebalan, disebut kaos kaki, disebut sepatu ketipisan, disebut kaos kaki ketebalan. Khof itu khof yang suka dipakai di Masjidil Haram. Nah, Imam Syafi'i pakai itu tuh. Ketiduran, dicopot. Bangun pas mau tahajud, kok belum dicopot. Nyindir istrinya. Aku kira istriku Aisyah binti Abu Bakar. Paham nggak maksudnya, Pak? Paham nggak? Aku kira istriku Aisyah binti Abu Bakar. Itu sindiran kencang tuh, Pak. Subhanallah. Sama kayak kita. Gua kirain istri gua Fatimah. Ya. Subhanallah. Ternyata kenapa? Karena gula belum ada, kopi, teh belum ada tuh, Pak. Itu Imam Syafi'i, Pak. Langsung tajdid nikah. Ditajrid lagi, diperbarui lagi nikahnya. Subhanallah. Kita kan sering marah-marah dulu tuh, Pak. Makanya wajar aja. Ragunan sampai sekarang masih ramai. Orang halal bihalal.
Kenapa? Karena binatang nggak salah apa-apa, dipersalahkan. Kambing hitam kan kambing nggak salah apa-apa. Dasar buaya darat, buaya nggak salah apa-apa. Apa lagi? Apa lagi selanjutnya itu Pak? Awas anjing darat, anjing nggak salah apa-apa tuh Pak tuh. Subhanallah. Makanya halal bihalal. Sudah minta maaf di Ragunan itu. Masih ramai di sana tuh Pak. Selain karena paling murah tuh Pak. Subhanallah. Itu Imam Syafi'i bilang gitu aja, tajdidun nikah. Itu nikahnya ditajdidin. Allah. Begitu tuh ya. Nah, jadi Nabi SAW itu amat sangat mencintai Fatimah. Alasannya kenapa? Karena satu-satunya keluarga beliau Pak, yang ikut dalam mubahalah. Bahasa kitanya sumpah pocong itu hanya Fatimah. Jadi cocok dengan perkataan ayahnya. Anak ibu bisa dihadap. Nah, balik lagi Al-Ahzab 33 itu sebagian ulama Ahlus Sunnah, Imam Syafi'i mengatakan ini buat Fatimah juga. Kenapa? Ayat itu riwayatnya dari Ummi Salamah. Nabi ketika gila di rumah Ummi Salamah, itu Nabi bilang, ya Hindun, Al-Jumailah, Hindun yang cantik. Mana Fatimah? Oh di rumahnya sebentar suamiku ya. Aku panggil dulu. Dipanggil Fatimah. Fatimah mana suamiku? Mana Hasan? Mana Husain? Ini ada berapa orang? Fatimah, Hasan, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Dan Nabi berapa orang? 5 orang. Setelah itu, ya Hindun Al-Jubairah, coba ambil selimut. Bahasa selimut itu bahasa Arabnya Al-Kisai. Al-Kisah, selimut. Ambillah selimut yang tadi malam dipakai oleh Nabi dengan Ummu Salamah untuk menyelimuti mereka berlima. Sehingga disebut apa? Ahlul Kisah. Wa yutahhirakum tathira. Kalian, Allah ingin menjadikan kalian itu suci, bersih. Paham nggak? Nah, kata Imam Syafi'i, itu Fatimah bukan hanya di Ali Imran berapa tadi? 61. Tapi di Al-Ahzab berapa? 3. Ya, jadi tidak salah kalau yang mengatakan Fatimah dalam Quran konteksnya di 2 ayat. 1 Ali Imran 61 namanya ayat mubahalah. Yang kedua Al-Ahzab ayat 33 namanya ayat takbir. Gitu tuh ya. Nah, dari sisi hadis Fatimah adalah perawi hadis dari doa Nabi Muhammad SAW. Masih ingat ya? Nabi ketika Khadijah wafat, Pak. Itu Nabi tidak kurang-kurang, Pak. Yang tadinya Nabi tawafnya cuma pagi dan sore, karena perintahnya demikian. Perintahnya apa? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan berzikirlah engkau Muhammad di setiap pagi dan petang. Maksudnya apa? Kalau di sana sebaik-baik zikir di Masjidil Haram adalah apa? Tawaf. Maka Nabi tawafnya pagi dan petang. Tapi ketika Khadijah wafat turun ayat wadhkur isma rabbika ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Orang-orang yang beriman perbanyaklah zikir. Maka Nabi tawafnya bukan hanya pagi dan petang. Kita nih Pak, ayatnya udah turun, tawafnya tetap aja pagi dan petang itu Pak. Bahkan enggak tawaf, tawafnya bukan di Masjidil Haram. Di mana tuh Pak? Di Zam-Zam tawaf. Ya baskin rabe. Apalagi itu? Ya baskin muraben ya fitsat ya nekti ya KFC. Begitu tawafnya itu Pak tuh. Allahu Akbar. Itu ketika Khadijah wafat Pak. Ayatnya bukan lagi wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Tapi ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, perbanyak-banyak zikir. Maka Nabi tawafnya Pak hampir Pak sepanjang siang dan malam.
Hamba. Subhanallah. Jadi bertahap itu Pak. Ketika Nabi tawaf, lalu istirahat. Bukan istirahat. Ketika Nabi selesai tawaf, kemudian apa? Itu Nabi sholat di belakang maqam Ibrahim. Ketika sujud itulah Abu Jahal, the father of stupid, itu bawa kotoran unta, ditaruh di mana itu? Di kepala Nabi. Subhanallah. Yang menyaksikan itu siapa? Fatimah. Nangis Mbak Fatimah, dibersihkan. Ya. Selesai sholat, dipeluknya ayahnya oleh Fatimah. Ayah, subhanallah. Kira-kira seorang anak gimana tuh? Oh, sedih betul. Jangan sedih, nah, ini ayah nggak ada apa-apanya. Coba Nuh alaihissalam. Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Pengikutnya cuma 40 orang. Bahkan istrinya nggak ikut, nah, anaknya kafir. Salah seorang, siapa itu? Anak. Tapi ayah punya engkau, ayah punya Ruqayyah, ayah punya Zainab, ayah punya Ummi Kulsum, 4 putri ayah semuanya beriman. Sedangkan Nuh 4 putranya 3 beriman, 1 tidak. Siapa yang beriman? Sam, Ham, Yafid, dia yang mukmin, yang beriman. Tapi si Kan'an tuh kan nggak beriman. Apa artinya? Putra Nuh dengan putra ayah sama-sama 4 yang masih ada. Betul nggak? Ya, ayah 4-4-nya solehah. Ayah punya Zainab, ayah punya Ruqayyah, ayah punya Ummi Kulsum, ayah punya Fatimah, semuanya Sam, Ham, Yafid. Ayah tidak punya Kan'an. Wih, luar biasa. Tapi Nuh sudah 1000 tahun dia berdakwah, kurang 50 tahun. Cuma 40. Ini mah nggak ada apa-apanya. Nah, subhanallah. Ketika itulah Fatimah bersujud, ayahnya berdoa. Apa doa ayahnya? Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku kalah menangkan. Ya Allah, aku kalah menangkan. Itu perawi doa Nabi itu Pak. Makanya setelah itu apa? Nabi di Isra dan di Mi'raj, itu bentuk kemenangan. Makanya Bapak baca doa itu Pak. Ketika sulit, ketika gelisah. Ya, langsung Allah. Ada orang piknik tapi panik. Piknik tapi panik. Kenapa? Ada yang dijemput. Subhanallah. Nabi piknik tapi asik Pak. Ini istilahnya nggak tahu nih. Kebetulannya nih Pak Zulfan. Piknik tapi panik Pak. Ini Nabi yang menjemput siapa Pak? Yang nganternya Jibril. Ya, yang menjemput di bandara langit 1 Adam. 2, 3, 4, 5, 6, 7 para nabi Pak, bukan lagi kepala negara yang jemput Pak. Ih, subhanallah. Gitu tuh. Jadi kalau dalam kondisi sulit susah, jangan ngomong ke orang, nggak usah. Orang pun bermasalah. Baca hadis riwayat Fatimah. Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku kalah. Aku susah. Fantasir. Datangkan bantuan. Fantasir menangkan aku ya Rabb. Mudahkan aku ya Rabb. Itu pendek nggak doanya? Sebenarnya doanya panjang, Pak. Panjang betul. Robbi ini maglubun fantasir, terus baca pas lima. Robbi, terus masih panjang, terus yang panjang. Nanti saya kirim ya. Saya khutbah Idul Fitri tahun berapa itu? Saya pakai doa Nabi itu coba. Sekarang hari ini pas nggak kita berdoa dengan doa itu? Pas nggak? Pas nggak? Minimal buat kita Pak pribadi.
Kalau dilanjutkan, ya Allah, aku kalah, maka tolong. Andaikan, mohon maaf, aku harus dibawa ke negeri orang. Kan begitu ya? Atau aku harus susah, ya, gelisah, kau ambil seluruh dunia, aku nggak jadi masalah. Yang penting kau ridho kepadaku. Itu tuh. Itu perawinya siapa? Perawinya Fatimah. Apa artinya? Nabi bilang ke Fatimah, Fatimah, ayah ini nggak ada apa-apa ke Fatimah. Ini kita sebelum bicara biodata kehidupan, Pak ya, kita jelaskan dulu nih hadis-hadis, ayat-ayat ya dari Al-Qur'an di mana Fatimah sebagai perawi. Itu panjang tuh Pak, nanti saya kirim. Yang paling lengkap doa ini itu ada di Hayatul Muhammad, karya Muhammad Husain Haikal yang diberi pengantar oleh Buya Hamka. Kalau Bapak punya buku itu, di situ ada doa Nabi yang Nabi dikasih kotoran oleh Abu Jahal, kemudian kotorannya ketika Nabi sujud diambilin oleh Fatimah, lalu selesai sholat, itu Nabi dipeluk oleh Fatimah, nangis betul Pak. Padahal umur 6 tahun Pak. Padahal umur 8 tahun nggak salah. Subhanallah. Tapi udah punya rasa kayak gitu Pak. Berarti Nabi dengan putrinya dekat. Maka kata Nabi apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian paling baik dengan keluarganya. Kata orang, kita baik. Mereka nggak tahu aja siapa kita. Yang paling tahu kita, istri kita, anak kita. Karena 24 jam kita dengan mereka. Maka Fatimah sakit betul ketika ayahnya sujud itu ditaruh kotoran unta. Subhanallah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap kali naik unta, itu unta tuh pasti menangis. Kenapa? Karena unta bagaimanapun dia makhluk Allah. Ditanya kenapa kau menangis? Karena pernah kotoran mengotori engkau ya Rasulullah. Itu unta nangis tuh. Karena kotoranku itu sempat mengotori engkau ya Rasulullah. Makanya yang membunuh Abu Jahal, Pak, itu bukan anak panah, tapi keroyokan dan apa tendangan untanya sendiri. Kenapa? Karena kau sempat mengambil kotoranku untuk mengotori orang yang amat mulia marah. Nah, jadi Nabi bilang ke Fatimah, apa Fatimah? Ayah mah nggak ada apa-apanya. Lu punya anak 4, 1 kafir. Tapi ayah punya perempuan, punya anak perempuan 4, semuanya mukminah, semuanya muslimah, semuanya solehah. Ayah lebih beruntung dari itu, Fatimah. Akhirnya Fatimah sujud, Pak. Baru tadi menghadap pada Allah nangis. Apa artinya? Nabi tidak pernah menceritakan kesedihan kepada siapa? Putra-putrinya. Paham nggak, Pak? Baru kepada Allah berdoa, Rabbi inni maghlubun fantasir. Sering-sering baca doa itu, Pak. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku kalah. Menangkannya. Jadi Nabi itu nggak mau kelihatan, Pak ya. Itu susah, terzalimi di hadapan putri-putrinya, nggak mau. Khawatir apa itu? Akan membekas. Subhanallah. Makanya cerita ini diceritakan Fatimah kepada suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya Nabi Ali bin Abi Thalib sempat mau membunuh orang kafir karena nafsunya kan gitu. Kenapa? Karena ingat dulu mertuanya, ayahnya Pak dikotori sama dia. Semua orang kafir coba. Kata Nabi, ya Alilah, pada kamu itu bukan karena keimanan, tapi karena dendam. Kenapa? Kan dapat cerita dari istrinya. Subhanallah. Nah, ketika Fatimah sujud syukur itu Pak, bahwasanya ayahnya beruntung punya putri solehah semuanya. Beda dengan minus Kan'an itu Pak.
Samham Yafis beriman. Dalam kondisi sujud syukur itulah Nabi tidak kelihatan. Baru berdoa kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Tapi di hadapan putrinya tidak. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ayah, pengen beli baju baru ayah. Padahal kita nggak punya, Pak. Ada duit nggak? Ada. Begitu itu, Pak. Gimana caranya? Bapak suatu harapan. Ya Allah, baju baru beli ini buat anak saya. Rabbi inni maghlubun fantasir. Begitu. Jangan pernah bicara tidak kepada anak. Ya, jangan pernah bicara apa? Tidak. Iya, Pak, dengan keagungan Allah, dengan akbarnya Allah. Allah adakan itu. Itu ya. Rabbi inni maghlubun fantasir. Subhanallah. Jadi Fatimah menyaksikan betul. Loh kenapa enggak Zainab? Karena Zainab sudah berumah tangga. Betul kan? Dengan Abdul Asbin Rami. Kenapa tidak dengan Ruqayyah? Ruqayyah itu ada di Habasyah. Dengan siapa? Dengan Utsman bin Affan. Subhanallah. Kenapa tidak dengan Ummi Kulsum? Ummi Kulsum selepas Khadijah istrinya wafat, itu Ummi Kulsum sibuk bikin makanan. Ya, karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lan takunna salihat, ya, illa an tabakhtunna matbakha ibnati Ummi Kulsum." Kalian nggak sampai kepada derajat kesolehan hingga sanggup memasak begitu lezat seperti putriku memasak Ummi Kulsum. Oh, luar biasa. Jadi salah satu ciri perempuan solehah itu, Pak. Suami makannya di mana? Di rumah. Kenapa? Makanannya enak, Pak. Ummi Kulsum itu luar biasa masakannya. Ya. Makanya ketika Utsman dinikahi oleh Ummi Kulsum, itu kan akarnya salah-salah, Pak. Akarnya salah-salah. Yang disebut apa? Yang disebut siapa? Ruqayyah. Ya. Ankahtuka wa zawajtuka bi binti Ummi Kulsum bimarin kata wa kata. Qabiltu nikah Ruqayyah. Itu Utsman itu salah-salah, teman. Masih menyebut nama istri pertamanya walaupun kakaknya Ummi Kulsum juga. Qabiltu nikah Ruqayyah. Subhanallah. Nabi tersenyum. Nanti Utsman, selesai kau nikah dengan Ummi Kulsum, lalu kau makan, pasti kau lupakan Ruqayyah. Katanya Subhan. Bener, Pak. Enak betul makanannya, nggak ada sihirnya, Pak. Kita juga orang Indonesia pandai masak. Ya, habis kita makan masakannya, lupa perempuan lain, bahkan lupa istrinya sendiri, Pak. Karena dalam makanannya ada sihir. Ya, ada sihir siapa nggak tahu, Pak. Pak siapa tuh, Pak? Itu, Pak. Subhanallah. Itu Ummi Kulsum masakannya luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Bagaimana enggak biasa? Orang dia sebelum masak tuh baca istighfar dulu. Ya, berapa baca istighfar? Seperti ayamnya istighfar berapa? 70 kalau nggak 100. Astagfirullah. Kemudian dia baca sholawat dulu, man sholat alaihi sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat dulu 10 kali. Kemudian dia baca apa tuh? Baca Al-Fatihah. Ya Allah, bukakan, berikan kepada masakan ini keberkahan, kelezatan. Luar biasa. Makanya lezat betul dimakan oleh Utsman bin Affan. Subhanallah. Apa kata Nabi? Gimana? Masih ada Ruqayyah? Lah ya Rasulullah. Kalau bisa ibu-ibu itu perempuan-perempuan begitu itu, Pak. Kenapa sekarang suami-suami senang makan di rumah? Ustaz, kata saya di kantor. Iya. Tapi kan bisa juga itu bawa apa itu namanya? Pakai tempat, bawa tuh sendirian. Subhanallah. Ada dua kemungkinan, istri nggak bisa masak, atau masakannya nggak enak tuh. Maka bisa masak itu dan masakannya enak. Itu bagian dari sirah nabawiyah. Khadijah itu masakannya enak, tapi ketika nikah dengan Nabi lebih enak lagi masakan Nabi. Itu sampai putri-putrinya, ibu, kok masakan ibu lebih enak? Bukan ibu yang masak, ayah muda. Katanya lebih enak dari biasa. Kalau Rasulullah yang masak.
Ini Rasulullah suami Pak, tapi jago masak. Karena itu jangan mentang-mentang kepala rumah tangga, nggak pernah ke dapur. Nabi masak Pak, jago betul. Wajar kalau oleh anak tirinya dipuji. Tola'al badru ala. Itu syair yang bikin itu siapa Pak? Itu anak tirinya Nabi. Itu anak tiri muji bapak tiri, luar biasa. Kita malah Pak, titian Ari Angga. Lagunya yang sempat viral tuh kan? Zaman siapa? Zaman Pak Harto dulu tuh Pak ya? Subhanallah. Apalagi Fatimah Pak, bukan anak tiri, putri Nabi, luar biasa. Begitu tuh ya. Nah, jadi Fatimah itu banyak meriwayatkan hadis-hadis rahasia. Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi inni maghlubun fantasir. Apa hadis-hadis Nabi ini kita sebelum menjelaskan kehidupan Fatimah. Fatimah capek betul rumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib. Tuh, lalu Fatimah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kasih dong aku pembantu ayah. Mau nggak Fatimah? Akan aku kasih sebuah zikir lebih utama dari pembantu. Apa itu? Shalawat, tasbih 33 kan gitu. Tahmid 33. Kemudian takbir 33. Setelah itu Fatimah baca, diberikan apa itu kemudahan, kelancaran. Tapi Nabi bukan karena sudah menjelaskan tasbih, tahmid, takbir 33, Nabi kirim pembantu. Nabi kirim juga pembantu namanya filter. Makanya menjelaskan hadis jangan sepotong sampai situ. Kalau bahasa kita, emangnya zikir bikin kenyang kan itu ya? Itu Nabi fair Pak. Ya, Nabi apa itu? Kirim dulu zikirnya, kirim dulu amal solehnya, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya. Setelah itu Nabi kirim juga fitbah. Tapi oleh Nabi dikirim budak namanya fitbah. Ya, kau hanya memegang urusan sekunder. Maka kamar anak-anak, kamar putriku Fatimah itu zona terlarang kau masuk. Artinya apa? Pembantu nggak boleh masuk ke kamar kita. Jadi urusan kamar cucuku, urusan kamar putriku dan suaminya itu urusan mereka. Ya. Nah di luar itu silakan. Berarti yang di dalam kamar itu urusan apa tuh Pak? Urusan pribadi. Baju nggak pernah dicuci oleh pembantu, apalagi baju, mohon maaf, yang sifatnya sensitif tuh Pak. Subhanallah. Apa artinya? Tidak boleh baju yang sifatnya sensitif orang lain Pak yang nyuci. Ini udah orang lain yang nyuci Pak, dijemurnya di depan jalanan. Subhanallah. Subhanallah. Yang kedua Pak, makan minum kepada Ali nggak pernah tuh. Fatimah yang nyiapkan. Fiddah yang nyiapkan. Fatimah yang nyiapkan. Apa artinya? Nabi wait and see. Oh ternyata setelah itu Fatimah betul zikirnya nggak pernah tinggal, tasbih, tahmid, ya, takbir. Bahkan oleh Fatimah ditambah oleh apa? Bapak Ibu pernah nggak dapat riwayat zikir? Jadi setelah Allah Akbar 33, Allah Akbar kabir walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian apa? La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Subuh di sebagian masjid itu la ilaha illallah berapa kali itu, Pak? 100 kali. Itu Pak, mohon maaf, Pak. Bukan tidak ada riwayat, yang ada riwayatnya, Pak. Itu tambahan Fatimah. Apa artinya? Fatimah bukan hanya tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditambahkan tahlil 33. Mohon maaf, takbir, tahlil 100. Kemarin saya ke Abu Dhabi, saya baca zikirnya itu pakai la ilaha illallah, kalau nggak 33 kali, kalau waktunya luang 100 kali. Tambahan dari siapa? Dari Fatimah. Itu Nabi nggak ngajari, Pak. Nabi ngajari cuma yang 33 doang. Tasbih, tahmid, takbir. Tapi tahlil 33 sampai 100 tambahan Fatimah. Apa artinya? Fatimah nggak ngoyo pengen pembantu,
tapi cukup dengan kalimat zikir ini. Bahkan dia tambahkan bukan hanya 3 tasbih, tahmid, takbir, tambahkan apa? Tahlil, senang. Artinya apa? Walaupun pekerjaan itu loditnya luar biasa, banyaknya luar biasa, Fatimah nggak minta pembantu lagi. Tapi oleh Nabi dilihat, iya ternyata kerjaannya banyak. Dikirim oleh Nabi Firqah. Subhanallah. Paham nggak Pak? Harusnya ayah itu begitu. Dia sakit betul, sabarnya. Kita terkadang udah sabar, udah selesai. Udah ngomong sabar tuh selesai. Udah bebas kewajiban, betul nggak? Ya nggak punya duit ya. Puasa aja Senin Kamis ya. Subhanallah. Tapi Nabi apa bilang? Sabar wahai Fatimah. Nih, mau nggak ayah kasih tahu yang lebih utama dari pembantu, dari babysitter? Tasbih, tahlil, takbir 3. Dilihat buat NC Pak, diamalin enggak? Diamalin. Ternyata kerjaannya memang capek Pak. Tetap bikin video, gurunya begitu. Gurunya begitu tuh Pak. Kita ya kalau kapan beli baju, sabar, sabar. Rasulullah cuma 2 helai. Dia sendiri pakai bajunya banyak. Bajunya bagus. Nggak begitu. Nabi setelah memberikan nasihat, wait and see, dikirim juga orang Firqah menjadi pembantunya siapa? Fatimah. Amin. Tapi Nabi memberikan regulasi SOP-nya, Pak. Mana ruang yang terlarang, mana ruang yang diperbolehkan. Mana yang namanya juga pembantu. Pembantu itu membantu. Urusan pokoknya siapa? Kita, penghuni rumah. Betul nggak? Ini pembantu ngurusin semua urusan. Itu namanya CEO. Itu namanya owner. Membantu itu yang membantu. Membantu itu urusan banyak, urusan sedikit, Pak. Urusan sedikit namanya juga pembantu. Pembantu kita marah-marahin. Kamu tidak profesional. Orang lulusan SD, S1 nggak mau dia jadi pembantu. SD disuruh profesional, yang bener aja. Kalau dia profesional nggak mau jadi pembantu dia tuh Pak. Subhanallah. Gitu tuh Pak ya. Makanya kenapa kita sedekah mesti yang dekat dulu Pak, termasuk pembantu di rumah. Bisa jadi Pak, kita rezeki melimpah ruah, doa pembantu kita. Ya Allah, majikan saya, tuan saya, majukan perusahaannya, limpah ruahkan hartanya. Kenapa? Kalau dia melimpah ruah, ada tambahan ke gaji saya bulanan. Kan begitu tuh Pak. Makanya kita sedekah sesuatu yang dekat dulu. Karena bisa jadi doa dia tuh Pak, kita survive. Gitu tuh ya. Itu Nabi kirim Firqah. Ternyata Firqah itu ahli ibadah. Luar biasa. B, tolong pakai sepatu. Saya kata Hasan, nggak boleh. Masa pakai sepatu aja nggak bisa. Ini kakak bantu ya. B, tolong ambilkan air. Husain kata Hasan tuh. Bibi lagi sholat duha. Kok susah betul nyuruh? Katanya. Itu yang nyuruh, maha penyuruh. Diam tuh Husain. Jadi Firqah itu ahli ibadah. Budak yang amat mulia. Makanya Fatimah sempat doa, ya Allah, jika engkau jadikan aku penghuni surga, aku minta pembantunya Firqah. Luar biasa. Sampai dibawa ke surga. Sampai dibawa ke surga. Ya Allah, jika kau takdirkan aku penghuni surga, aku minta pelayanku Firqah. Makanya Firqah ahli surga itu Pak, kata Nabi. Kata Nabi apa? Kubilti. Aku terima katanya. Allah telah menerima. Makanya pelayannya Fatimah nanti di surga Firqah. Gitu tuh ya. Itu sebabnya ini jadi menjadi hasanah. Banyak orang-orang yang ini menjadi pembantu para wali, para ulama. Siapa tahu seperti doanya siapa? Doanya Fatimah. Gitu baik, udah jam 8. Baru insya Allah Sabtu depan kita bahas sedikit kecil lagi. Jika ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam. Boleh
Boleh nggak Ustaz kalau seandainya di akhir doa witir di masjid Jami kita doakan seperti di hal kita doa yang Soekarno, tapi bentuknya kira-kira boleh nggak? Itu yang pernah saya dengar. Saya juga pernah tinggal di Abu Dhabi 2005 di masjid itu di akhir itu di doa siapa yang kita selesai. Iya. Boleh. Yang nggak boleh itu Allahumma ighfir dzunuba Fir'aun. Nah itu nggak boleh. Ya. Tapi doa para pemimpin nggak jadi masalah. Ya, di Abu Dhabi juga begitu. Itu setiap ba'da Jumat itu mendoakan Allahumma ighfir Syekh Zaid bin Sultan An-Nahyan, Allahumma ighfir dzunuba Syekh Maktum. Jadi di Uni Emirat Arab itu presidennya, putra mahkotanya dari keluarga An-Nahyan, kemudian wapresnya dari keluarga Al-Maktum. Itu dari Dubai itu Pak ya. Dubai wapresnya. Nah, Abu Dhabi presidennya itu Pak. Begitu, karena memang itu negara 7 dari satu negara federal, itu dari 2 provinsi itu paling besar. Apa itu income per kapita. Uni Emirat Arab itu bisa mengangkat sehari 5 juta barrel, 4 jutanya Abu Dhabi. Makanya Pertamina-nya Abu Dhabi namanya ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. Kenapa nggak Uni Emirat Oil Company? Karena memang 4 jutanya itu di Abu Dhabi. Gitu. Karena itu Presiden Uni Emirat Arab selalu dari Abu Dhabi. Makanya Presiden Uni Emirat Arab dia merangkap gubernur Abu Dhabi. Nah, itu setiap Jumat didoakan. Ya, doa kepada siapa? Presiden pertama Syekh Zaid ya, Sultan An-Nahyan, sama wapres pertama siapa? Keluarga Al-Maktum. Plus presiden yang existing yang sekarang ongoing ya, yaitu khalifah yang wafat kemarin, sekarang naik putra mahkota Muhammad MBZ yang jalannya ada ya, jalan tol begitu ya. Nah, sama wapresnya siapa itu? Syekh Rashid bin Khalifah Al-Maktum, itu Emir Dubai atau Gubernur Dubai. Boleh. Nah, kalau kita Soekarno gimana? Aminin aja. Aminin aja. Aminin aja. Gitu tuh ya. Oh, enggak lah, bentuk doa. Doa. Tapi lebih keren lagi begini. Apa itu? Waj'alna lil muttaqina imama. Nah, mungkin yang hadir. Keren lagi. Itu tuh ya. Ya, kita mendoakan para pemimpin itu bagian dari kesolehan. Ya, sebagai bangsa yang hebat adalah yang apa itu? Yang menghormati jasa-jasa para pahlawan. Pak Karno kan jasanya betul-betul luar biasa, kan? Pak Karno, Bung Tomo, jasanya luar biasa. Pak Harto dengan segala kekurangannya jasanya juga luar biasa. Pak Habibie juga jasanya luar biasa. Gus Dur juga jasanya luar biasa. Pak SBY juga luar biasa, gitu ya. Ya. Itu jasanya juga luar biasa, gitu ya. Antum menunggu apa lagi? Subhanallah, boleh itu kita doakan. Ya, boleh kita doakan. Luar biasa. Gitu ya. Allah SWT. Sini ada pertanyaannya. Coba dibaca Bang Sandi. Kenapa? Iya, keturunan Nabi itu gampang. Ini Anda nih, Pak Fauzi nih. Datang aja ke mana itu? Robito, Alawiyah, minta keturunannya. Kan ada. Dan itu terjaga, keturunan itu nggak bisa ngarang-ngarang. Ya, nggak bisa ngarang-ngarang. Nanti dikasih sertifikat, buku. Kayak buku nikah ya Pak Fauzi ya. Nah, ini keturunannya itu. Siapakah yang bikin sanad itu Pak? Umar bin Khattab. Ilmunya diturunkan kepada siapa? Anaknya Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab dikafirkan. Abdullah bin Umar dikafirkan.
Justru ilmu silsilah Ahlul Bait itu yang bikin tuh ilmunya Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Kenapa dia punya hafalan yang kuat? Saking pengennya dia jadi keturunan Nabi, Pak, nikah itu dengan cucunya Rasulullah. Dengan siapa itu? Ummi Kulthum. Subhanallah. Karena Fatimah punya anak 5. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummi Kulthum. Zainab itu nikah dengan anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Kakaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Maunya ke siapa? Ke Zainab. Oh, udah saya ini, udah saya khidbah, udah saya jodohkan sama ini anak kakak saya. Ummi Kulthum nggak boleh dah. Subhanallah. Itu saking pengennya tuh Pak. Begitu ya. Banyak kali itu. Datang aja ke Robito. Datang ke Robito. Kalau ke Robito nggak bisa datang ke Bareskrim. Ada juga tuh. Subhanallah. Begitu tuh ya. Jadi banyak tuh keturunan Nabi. Al-Hattas, Al-Shihab. Begitu ya. Apa lagi? As-Segar. Siapa lagi? Al-Attas. Balik lagi. Balik. Banyak. Ya, marga-marganya ada. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, makanya ada keturunan Nabi namanya Ali Zainal Abidin. Cicit. Ali Zainal Abidin anak siapa? Kenapa disebut Zainal Abidin? Hiasan orang yang beribadah. Karena ketika itu siapapun yang ngaku keturunan Rasulullah akan dibunuh oleh keluarganya Yazid bin Mu'awiyah. Maka Ali Zainal Abidin, Ali itu dia fokus beribadah. Termasuk cucunya Hasan. Dia fokus beribadah. Dia nggak mau hiruk-pikuk politiknya waktu. Maka disebut apa? Zainal Abidin. Ali Zainal. Nama aslinya Ali doang. Itu tuh ya. Subhanallah. Zainab itu adiknya Husain itu menyaksikan betul bagaimana kakaknya sembelih. Menyaksikan betul Zainab. Maka dia bilang kepada anaknya Hasan, sudah kau beribadah saya. Tidak usah kau lihat masalah. Kau beribadah saya. Dia beribadah terus. Sehingga diberi gelar Zainab. Nama aslinya Ali. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Beberapa waktu yang lalu anak membaca seorang syekh di Mekah pria menghadiahkan tilawah mayat atau dalam perjalanan kubur. Apakah sampai pahalanya kepada yang dia yang tidak ada dalil? Tidak ada dalil dalam gimana? Itu dalam Sahih Bukhari 218. Jelas betul hadisnya. Nabi berkunjung ke salah satu makam, ada 2 makam ternyata sedang diazab. Ya, yang satu buang air kecil nggak rapi, yang satu namam ngadu-ngadu, Pak. Lalu Nabi memotong pelepah kurma. Ya, dibagi 2, satu di atas kuburan yang buang air kecil nggak rapi, satu yang suka namam ngadu-ngadu. Kenapa kau lakukan itu? Kata Muadzin Jabal. Karena semua makhluk Allah itu bertasbih. Kita aja nggak paham tasbihnya. Aku berharap dari tasbih kedua pelepah kurma yang masih hijau ini membuat adem. Itu pohon aja nyampe, apalagi bapaknya itu. Gitu ya. Kalau nggak percaya, wafat duluan. Nanti saya kirim Fatihah. Nggak nyampe, balik lagi. Subhanallah. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalau azab kubur jelas. Allahumma a'udzubika min azabil qabr. Wa min fitnatil mahya. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, Nabi SAW itu pernah berdoa. Nabi itu kalau berdoa kepada orang tuanya, kepada sahabat yang terkasihnya, itu disebut nama Allahumma gfir Walid bin Walid. Masa nggak nyampe? Berarti nggak nyampe dong doa Nabi. Bahkan para nabi
diharamkan berdoa untuk keluarganya, anaknya sekalipun yang kafir. Dilarang. Tapi Nabi punya diskresi, Pak. Boleh mendoakan pamannya yang tidak bersyahadat sekalipun. Siapa? Abu Talib. Dan itu sampai, mana buktinya? Sahih Bukhari. Semoga doaku ini menjadi syafaat untuk paman. Mengurangi bebannya. Namun sungguh pun demikian. Dia ada di tempat ringan, tapi apa? Ini yang bergejolak. Kan gitu. Yang penting nyampe nggak tuh syafaat Nabi kepada paman? Nyampe. Subhanallah. Nyampe. Gitu ya. Wallahu a'lam. Khadijah, Fatimah, Asia, bukan? Ya, Maryam binti Imran, gitu ya. Masih ada Ustaz Sandi? Zoom sudah nggak ada ya? Baik, kalau kita cukupkan, silakan Iqbal. Ya itu, jadi Nabi menaruh pelepah kurma aja, ya itu, nah, makanya pelepah kurmanya masih hijau. Semua makhluk Allah tuh bertasbih. Aku harap dari tasbihnya pohon kurma ini membuat adem. Itu tasbih pohon. Bagaimana kalau orang, tasbihnya orang kalau baca Quran? Itu Syekh Zaid bin Sultan An-Nahyan, itu ada pengajian 24 jam. Di Masjid Grand Sheikh, Istiqlalnya Abu Dhabi. Itu 24 jam. Ini makamnya, ini tempat yang ngaji. 24 jam. Hah? Loh, dalilnya Sahih Bukhari tadi 218. Ya, 214. Subhanallah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu hijrah ke Madinah? Bahkan usia 6 tahun selesai menghatamkan Taurat, Injil, Zabur, diajak oleh ibunya ke Madinah, ziarah ke makam siapa? Ke makam ayah. Ini kira-kira kalau ziarah, orang udah datang nih ke kuburan, itu diam doang. Bapak ada, penghuni kubur, hormat pula. Masa kayak gitu? Yang beneran. Ya, kirimlah doa. Subhanallah, kirimlah doa. Subhanallah. Kan sebaik-baik hadiah itu adalah apa? Al-Quran. Siapa itu? Abu Lubabah ketika nikahi istri. Aku nggak punya apa-apa Rasul. Aku hafal kulhu. Aku hafal kulhu. Sudah kau baca kulhu. Itu apa itu? Mahar kepada istri. Ya, aku terima nikah dan kawinnya Nyonya Lubabah dengan mahar al-ikhlas. Kata Nabi, kul. Ayo. Di surat al-ikhlas. Ikul. Kau baca itu. Udah baca al-ikhlas, nggak dibaca lagi itu Pak suratnya itu Pak. Dibaca oleh Abu Lubabah. Sah. Tadinya di mahari surat al-ikhlas, ya mahar surat al-ikhlas. Semua ya kul, baca. Nggak dibaca malu Lubabah. Lagi nggak bilang sah. Ketika dibaca baru bilang sah. Subhanallah. Paham? Kata siapa? Jadi begini, ya, untuk belajar fikih Syafi'i, maka bacalah fikih Syafi'i. Jangan pendapat orang tentang fikih Syafi'i. Ya, saya termasuk yang meragukan bahwa Imam Syafi'i itu mengatakan bacaan Quran tidak sampai. Orang dia kirim Fatihah ke ibunya. Imam Syafi'i itu sehari Pak
itu bisa lebih dari 1000 dia baca Al-Fatihah. Mau makan Al-Fatihah, mau sholat Al-Fatihah, mau pakai baju Al-Fatihah. Ya. Apalagi kalau dia lewat kuburan ibunya, bapaknya. Maka belajar fikih Maliki, baca dari ulama mazhab Maliki. Jangan belajar fikih Syafi'i dari mazhab Hambali, nggak nyambung .com. Paham nggak? Saya nggak boleh nyebut nama masalahnya. Karena kita tahu siapa yang mengatakan bahwa bacaan zikir pada orang yang sudah wafat nggak nyampe kata Imam Syafi'i. Itu bukan pendapat Imam Syafi'i langsung, tapi kata orang mazhab Hambali mengutip perkataan Imam Syafi'i. Nah. Jadi ketika itu perbedaan tajam. Betul, Imam Syafi'i kan wafat dibunuh oleh muridnya Imam Malik. Makanya kata Imam Syafi'i, semua orang bisa ngomong ini itu. Karena itu ketika belajar, ketika menyampaikan agama, ma haddatsana, apa hadisnya, apa riwayatnya. Nggak semua orang, kalau itu orang bisa ngomong seenaknya dong. Al-ilmu ma haddatsana wa ma siwa waswasus syayatin. Ilmu itu jelas. Saya dapat dari Syekh, saya dapat dari Syekh, saya dapat dari Syekhnya Syekh. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar fikih Syafi'i, baca dari buku Syafi'i, dari murid Imam Syafi'i. Jangan dari mazhab orang menurut mengutip pendapat Syafi'i. Enggak begitu. Gitu ya. Terus berarti doa Nabi nggak sampai dong ketika mendoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kan jelas. Kan gitu kan. Bukankah itu, mohon maaf, itu wasilah itu paling hebat dengan amal soleh? Betul nggak? Itu udah jelas orang meninggal doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Rasulullah, andai kan orang tuaku sudah wafat dan ternyata dia punya kemampuan tapi belum haji, afa hujju ilai, apakah aku berhaji untuknya? Iya, aku berhaji untuk. Bagaimana kalau aku sedekah juga? Apalah. Datang orang-orang miskin, para sahabat. Ya Rasulullah, enak jadi orang kaya. Kita bisa baca Quran, mereka bisa baca Quran. Kan begitu tuh ya. Tapi mereka sedekah, kita nggak bisa, ya Rasulullah. Berarti mohon maaf, surga kami beda dong dengan surga orang kaya. Enggak. Ya, kau bersedekah setiap pagi 360. Karena tubuh kamu ada 360 persendian. Maka sedekah engkau sama dengan mereka. Lalu kau bacalah subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Apakah orang kaya itu punya harta sampai menumpuk, sampai menembus arasnya Allah? Ada nggak? Nggak ada. Ketika kau baca subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy, ini kau baca ini seolah-olah hartamu nyundul ke arasnya Allah. Dan kau bersedekah sebanyak persendian tubuh. Maksudnya apa? Sholat duha. Maka sama itu dengan, bahkan melampaui hartanya orang kaya. Lalu ada sahabat, boleh nggak aku hadiahkan sholatku, zakatku, sedekahku, Quranku untuk baik yang sudah wafat? Kata Nabi, fatuba ilaik, berbahagialah orang tua kamu. Bagaimana kita memahami hadis itu? Ini masalah kita ini mental block, Pak. Sudah ada keyakinan, ini nggak nyampe, Pak. Sehingga hadis apapun ditolak. Sahih Muslim aja, Sahih Bukhari aja dikritik. Sahih Bukhari aja dikritik. Subhanallah. Padahal Imam Bukhari itu Pak, berangkat dari Bukhara, kemudian ke Asfahan, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Irak. Subhanallah. Kemudian ke Syam, ya, kemudian kemana? Kemudian ke Mekah, kemudian ke Madinah. Di Madinah 12 tahun, balik lagi ke Mekah, balik lagi ke Madinah, kemudian ke Syam, ya, kemudian ke Asfahan, kemudian ke Persia, baru ke Bukhara lagi. Itu kalau dihitung berapa juta mil tuh Pak tuh. Ya, kita sekarang nyalakan orang cuma pesantren al-Google wal YouTube. Subhanallah. Mohon maaf, dalam hal itu saya berbeda.
Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak meragukan Imam Syafi'i, meragukan perkataan orang yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Iya. Gitu ya. Itu bebas, terserah. Tapi sebaik-baiknya keluarganya yang baca Quran. Boleh di rumah. Ya. Itu seperti yang di Abu Dhabi. Syekh Zaid bin Sultan An-Nahyan. Itu dibuatkan ruangan khusus. Tuh, Pak. 24 jam orang baca Quran. Termasuk salah seorang yang baca, orang kita. Namanya Ustaz Salman Al-Farisi. Ya. Salman Al-Farisi itu, Pak. Itu ibadah, tata cara ibadah. Mohon maaf, itu Abu Dhabi kan mazhabnya Maliki. Ya, tapi urusan baca Quran dia ikut Syafi'i itu, Pak. Kenapa? Karena Syekh Nawawi mengajarkan demikian. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Masih ada ini. Cukup ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak 17, antara 17 sama 20 lah, entah itu. Yang ke Australia, yang ke Australia, karena ini diundur, ikut terundur juga. Tapi insya Allah berangkat. Bapak Ibu semua acaranya fleksibel. Kita bergabung lagi minggu depannya. Ustaz Sandi. Jazakallah. Berarti minggu depan nggak ada ya? Mas Sandi. Ya, kita tentatif aja, Pak. Tentatif ya, tentatif aja. Minggu depan 21 kan? Ya.